Selamat sore, perkenalkan nama saya Dola Marcella dari kelas 5A1 semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skenario pembelajaran perubahan konseptual materi gaya gesek menggunakan PET simulation. Yang pertama, apa sih skenario pembelajaran? Skenario pembelajaran adalah rencana atau rancangan sistematis yang digunakan oleh seorang guru atau fasilitator untuk mengelola proses pembelajaran secara efektif. Skenario pembelajaran biasanya mencakup urutan kegiatan, metode, dan strategi yang akan diterapkan dalam sesi pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pada bagian identifikasi atau menggali konsep awal, yang mana bentuk miskonsepsi yang dialami siswa yaitu gaya gesek selalu berbanding lurus dengan berat benda. Di sini untuk menggali konsep awal saya menggunakan soal, yang mana dua balok A dan B memiliki bentuk yang sama tetapi massa yang berbeda. Balok A memiliki massa 2 kali massa balok B. Kedua balok diletakkan di atas permukaan yang sama. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pilihan A, gaya gesek statis yang bekerja pada balok A lebih besar daripada balok B. Yang B, gaya gesek statis yang bekerja pada balok A sama dengan balok B. Yang C, gaya gesek statis yang bekerja pada balok A lebih kecil daripada balok B. Nah, untuk menggali soal ini dan untuk menentukan jawaban mana yang benar, kita akan melakukan simulasi menggunakan PET. Yang pertama, kita akan membuka web PET simulation-nya. Setelah itu pilih bagian gesekan. Centang semua yang ada di kolom warna kuning. Di sini saya menggunakan wadah sebagai balok A dengan massa 100 kg. Dengan gaya yang diberikan 150 Newton. Dan gaya yang dihasilkan dari gaya 150 Newton yaitu gaya geseknya sebesar 85 Newton, jumlah gaya 65 Newton. Kemudian balok B, saya menggunakan kotak persegi dengan gaya yang diberikan sama dengan balok A yaitu 150 Newton. Dengan gaya gesek yang dihasilkan lebih kecil yaitu 42 Newton dan jumlah gaya yang dihasilkan 108 Newton. Kemudian untuk membuktikan pilihan C, menggunakan gaya yang diberikan 150 Newton, gaya geseknya lebih kecil. Dan gaya gesek yang dihasilkan yaitu sebesar 25 Newton. Jumlah gayanya 125 Newton. Nah, dari tiga perlakuan ini dapat kita simpulkan bahwa pada pilihan A, gaya gesek statis yang bekerja pada balok A lebih besar daripada balok B.
Gaya gesek statis maksimum atau Fs dipengaruhi oleh massa balok melalui gaya normal atau N, karena Fs sama dengan mu s dikali N, di mana mu s adalah koefisien gaya gesek statis dan N adalah gaya normal yang sama dengan massa kali gravitasi. Karena balok A memiliki massa 2 kali balok B, gaya normal pada balok A juga 2 kali lebih besar, sehingga gaya gesek statis pada balok A akan lebih besar daripada balok B. Kemudian, pada bagian B, gaya gesek statis yang bekerja pada balok A sama dengan balok B. Gaya gesek statis maksimum bergantung pada gaya normal yang berbanding lurus dengan massa. Karena massa A lebih besar dari B, gaya gesek statis pada A juga lebih besar. Pernyataan ini hanya bisa benar jika koefisien gesek diubah secara berbeda. Namun, untuk kondisi normal, gaya gesek statis A lebih besar. Kemudian pada pilihan C, gaya gesek statis yang bekerja pada balok A lebih kecil daripada balok B. Dengan massa A yang lebih besar dari massa B, gaya normal pada A lebih besar, sehingga gaya gesek statis pada A tidak mungkin lebih kecil daripada balok B. Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan jawaban yang benar yaitu pada bagian A, yaitu gaya gesek statis yang bekerja pada balok A lebih besar daripada balok B. Kemudian pada bagian intelligible dan plausible, apa sih gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan benda bersentuhan dan bergerak relatif satu sama lain. Gaya ini selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya gesek terjadi karena pada permukaan benda sekecil apapun terdapat tonjolan dan lekukan yang saling mengunci ketika dua permukaan bersentuhan. Ketika benda bergerak, tonjolan dan lekukan ini saling bergesekan, sehingga menimbulkan gaya yang melawan gerak tersebut. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu gaya yang diberikan itu ke arah kanan dan gaya gesek yang dihasilkan yaitu ke arah kiri. Jadi, dapat disimpulkan gaya gerak yang dihasilkan yaitu berlawanan. Kemudian, besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Besarnya gaya normal, semakin besar gaya normal, semakin besar gaya geseknya. Kecepatan relatif benda pada umumnya, gaya gesek kinetik ketika benda bergerak lebih kecil daripada gaya gesek statis ketika benda belum bergerak. Persamaan gaya gesek dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan mu dikali N, yang mana F sama dengan gaya gesek, satuannya Newton, mu adalah koefisien gesek, N adalah gaya normal, satuannya Newton. Kemudian fruitful atau penerapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ban kendaraan bergerak di atas permukaan jalan, gaya gesek antara ban dan jalan sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kontrol kendaraan. Gaya gesek ini memungkinkan kendaraan untuk mempercepat, memperlambat, dan berbelok. Untuk penjelasan ilmiahnya, gaya gesek statis bekerja untuk mencegah roda berputar berlebihan atau slip ketika kendaraan mulai bergerak. Untuk gaya gesek statis terjadi ketika kendaraan melaju di jalan. Saat mengerem, gaya gesek membantu memperlambat kendaraan. Kemudian aplikasi dalam kehidupan nyata. Yang pertama, desain ban modern menggunakan pola kembang ban untuk meningkatkan gaya gesek di permukaan basah atau licin.
Yang kedua, pada balapan Formula 1, insinyur merancang ban dengan koefisien gaya gesek tinggi untuk mencapai akselerasi yang maksimal dan mencegah tergelincir saat menikung. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih.